Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paling rahmat dan berkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah ingin berikan suatu pawejangan tentang apa yang ada di sawah, ya. Tentu saja ini berkaitan dengan kehidupan manusia zaman dulu sampai sekarang, yang setiap petak dan bagiannya itu memiliki arti dan rasa bagi manusia hidup. Dan ini merupakan ajaran budi bahwa manusia itu perlu mempelajari apa yang ada di dalam alam, dalam setiap jengkalnya. Bahkan di dalam filosofi sawah itu sendiri, ketika mau nandur itu ada wiwitan, ada apa, ada winih, ada pacul, ada caping. Wah, itu luar biasa, Le. Makanya di sini banyak sekali makna-makna yang tertanam. Dan orang Jawa itu selalu memberikan apa yang ada di dalam dirinya itu filosofi agar manusia itu bisa mempelajari dan mengingat bahwa setiap jengkal kehidupannya itu berkaitan dengan alam, dan alam itu berkaitan erat dengan penciptanya, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja itu, Le? Kita bahas satu persatu. Pertama, yang namanya sawah itu ada yang namanya galengan. Galengan adalah petak-petak sawah yang dimana dibuat persegi, dan di situ ada pembatas yang lebih tinggi agar air tidak mengalir ke luar. Makanya di situ ada yang namanya galengan. Itu adalah pembatas bahwa manusia itu dibatasi oleh keadaan. Kita itu diatur oleh norma, dan di situ galengan itu adalah pembatas untuk jalan kaki. Nah, makanya orang hidup itu selalu dibatasi oleh keadaan. Kita diatur, dan galengan itu biasanya adalah segi empat. Empat itu melambangkan empat nafsu manusia, empat arah mata angin, dan empat unsur manusia. Jadi orang itu akan eling akan apa dan di mana dia berada. Nah, itu, Le, maksudnya galengan, Le. Nah, setelah galengan ini biasanya kita menemui apa yang namanya saluran air, Le, ya, yang namanya lep. Lep ini adalah tempat di mana manusia itu bermula, bahwa air itu adalah sebagai unsur kehidupan. Makanya manusia tanpa air juga tidak akan hidup. Makanya air itu adalah sumber kehidupan. Nah, itu punya lep, Le. Dan itu disalurkan pada bagian-bagian tertentu bahwa kita mengikuti arah air, Le, ya. Itu tandanya. Terus yang kedua, setelah lep itu nanti kita melihat itu adanya gubuk, Le. Gubuk itu adalah filosofi di mana manusia itu memiliki suatu tempat atau bangunan kecil di tengah sawah. Di tengah-tengah kita itu hidup, kita memiliki tujuan, Le, yaitu gubuk itu adalah tujuan. Bisa dikatakan itu rumah, ataupun dikatakan itu adalah tujuan untuk pulang. Nah, itu, Le, namanya gubuk. Terus yang kedua, yang ketiga, ya, setelah kita melihat itu, kita pasti melihat apa yang namanya tumbuhan penopangnya, Le. Nah, di sini kita melihat yang biasanya pinggirnya itu dikasih pohon pisang, Le, atau gedang. Filosofi pohon gedang ini adalah tanaman di mana kita hidup itu harus seperti pohon pisang. Jadi tidak akan mati sebelum memberikan ataupun memberikan buahnya, dan tidak akan pupus. Itu ada pupus, Le, ya. Pupus itu ditebang akan pupus dan tidak akan mati sebelum memberikan buahnya, dan hanya sekali, Le. Nah, itu, Le. Terus setelah pohon pisang itu biasanya ada tanaman lain, yaitu talas, Le. Talas itu artinya ada piwalas. Jadi di situ ada sesuatu yang kita dapatkan, bahwa talas itu adalah tanaman yang berada di pinggir, dan dia bisa hidup dimanapun dan memberikan makanan satu kimpul saja. Nah, kimpul ini bisa dikatakan kadang kimpul artinya berkumpul, itu, Le. Nah, itu makanya banyak sekali di situ selagi menunggu sawahnya itu tandur. Nah, itu nanti ada dua tanaman tadi, yaitu pisang atau gedang yang berfungsi sebagai tanaman pengikat, dan talas itu tadi. Nah, itu, Le. Terus di samping itu nanti ada yang namanya winih ataupun tandur. Winih itu adalah benih. Benih itu
di dalam hidup itu pasti ada yang namanya unsur kehidupan. Manusia itu ada benih-benih kehidupan. Kita tuh hidup karena satu, Tuhan, dan yang kedua karena hidupnya itu sendiri. Nah, itulah Winesle. Terus di samping itu, di tanah kanan kirinya diberikan rumput kolonjono. Kolonjono ini adalah rumput gajah yang dikatakan sebagai rumput kolonjono. Nah, di sini kolonjono berarti kolo itu waktu, jono itu adalah tempat ataupun mengisi dengan hal yang bermanfaat. Makanya dalam kehidupan kita, dalam bercocok tanam, itu adalah tanaman penyela ya. Jadi kolo itu waktu dan jono itu adalah penyela. Makanya kan sesuatu yang bermanfaat di sela-sela kita bekerja, yaitu dengan ibadah dan dengan guyub. Nah, di sawah itu orang itu memakai caping. Caping itu adalah sifatnya adalah kerucut dan sifatnya adalah suatu hal yang menuju pada satu titik, yaitu namanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat berlindung karena untuk melindungi kepala ya. Nah itu terus memakai pacul atau cangkul. Pacul sendiri adalah barang papat kang ra kena ucul, yaitu ada 4 unsur manusia. Dan yang kedua ada yang mengartikan pacul ini adalah ngipatke barang sing mecungul. Berarti kita harus membuang sesuatu yang mecungul, dalam arti sebagai rintangan hidup itu. Nah, dalam kita bertani ada yang namanya wong-wongan sawah ya. Wong-wongan sawah ini adalah replika manusia ketika berada di tengah ladang yang bertujuan untuk mengusir manuk utawa hewan lain yang mengganggu. Nah, wong-wongan sawah ini adalah duplikat dari manusia, bahwa kita itu hidup itu harus memang ada simbol yang tidak harus kita tampil. Makanya di situ perlu sosok yang ditakuti agar jadi pengiling-iling bahwa kita itu hidup perlu memberikan peran di belakang orang itu. Ing madya mangon karso tupuri handayani. Ing ngarso sing tulodo, ing madya mangon karso tupuri handayani. Nah, inilah yang namanya filosofi Jawa, wong-wongan sawah. Nah, di situ nanti banyak sekali tanaman-tanaman yang seharusnya menjadi sumber kehidupan selain sebagai padi. Nah, padi sendiri di situ ditandur itu oleh tukang matun itu berdasarkan petak-petak dan berjalan mundur. Nah, kenapa kok jalan mundur? Tabrak mesti maju ya, maju mesti nabrak yo, kepidak. Nah, kita itu harus jalannya mundur agar tidak menerak, dan kita ketika mundur melihat apa yang kita tanam. Nah, inilah filosofi tandur. Tandur itu dalam arti adalah menanam benih padi. Terus di situ ada yang namanya matun. Matun itu adalah memanen padi, memakai ani-ani. Ani-ani ini adalah simbol dari alat untuk memotong padi. Nah, zaman dulu dikasihkan tenggok. Nah, tenggok itu adalah atining legok. Nah, kita ati itu harus banyak. Ati itu legok itu kudu legokannya gede. Jadi hati itu tidak boleh cepat, harus lebar, karena memang kita kudu jembar hati ini. Nah itu. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.